Halo teman-teman, kembali lagi di Rumah Film. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film Good Is Hard to Find yang dirilis pada tahun 2019 kemarin. Film ini menceritakan kisah seorang wanita yang menjadi psikopat demi melindungi anaknya dan membalaskan dendam kepada pembunuh suaminya. Dikarenakan film ini memiliki adegan mutilasi, jadi saya sedikit sensor adegan tersebut. Tapi tenang aja kok, hanya sedikit saja yang saya sensor. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Di awal film, kita akan diperlihatkan tokoh utama kita yang bernama Sarah. Dia tinggal bersama kedua anaknya yang bernama Ben dan Lucy. Suami Sarah sudah meninggal akibat dibunuh oleh seorang tak dikenal, di mana saat pembunuhan terjadi, anak laki-laki Sarah yang bernama Ben melihatnya. Sejak kejadian itu, Ben menjadi bisu dan tidak mau berbicara. Polisi juga belum berhasil menemukan pelaku pembunuhan itu. Nanti juga akan dijelaskan di film ini. Singkat cerita, karena Sarah seorang janda, jadi setiap malam dia selalu melakukan colmek dengan menggunakan vibratornya. Dan pada suatu hari ada seorang pria yang bernama Tito terlihat sedang ingin mencuri mobil. Dan saat mendapatkan mobil tersebut, dia malah menabrakkan ke mobil pengedar narkoba. Lalu dia mengambil semua narkoba milik mereka dan melarikan diri. Saat mereka mengejarnya, dia kemudian masuk ke rumah Sarah untuk bersembunyi. Dia kemudian meletakkan narkoba itu di kamar mandi Sarah dan mengatakan Sarah agar tutup mulut dan jangan beritahu siapapun. Sarah hanya terdiam saja karena ketakutan. Tito lalu segera pergi meninggalkan rumah Sarah. Di sisi lain, pemilik narkoba tadi melaporkan kejadian itu kepada bos mereka yang bernama Miller. Lalu Miller menyuruh mereka untuk mencarinya sampai dapat. Mereka berdua kemudian menangkap dan menginterogasi teman Tito. Di sini teman Tito mengatakan tidak tahu keberadaan Tito. Miller yang merasa kesal kemudian membunuh mereka berdua dengan menggunakan palu. Di malam harinya, Tito kembali mendatangi rumah Sarah untuk mengambil sebagian narkoba itu. Dia juga memberikan separuh uang dari hasil penjualannya kepada Sarah. Sarah menolaknya dan mengatakan agar Tito segera pergi dari rumahnya. Tito yang kesal mengancam akan membunuhnya jika dia mengusirnya sekali lagi. Setelah itu, Tito pun langsung pergi dari rumah tersebut. Malam harinya, Tito kembali lagi ke rumah Sarah untuk beristirahat setelah seharian berjualan narkoboy. Saat mereka sedang berbincang-bincang, Sarah menanyakan apakah kamu mengenal suamiku yang bernama Stephen Collin. Tito mengatakan tidak mengenalnya. Saat Tito melihat koran, dia seperti mengenal suami Sarah itu, dan dia mengatakan bahwa suaminya juga pengedar narkoba. Sarah membantah hal tersebut. Lalu Tito membentaknya karena tidak mempercayainya. Kemudian Tito mengusirnya karena dia akan segera beristirahat. Keesokan harinya, Sarah sedang bermain-main dengan anak-anaknya agar mereka tidak bosan. Ia juga meminum sebotol ciu hingga mabuk lalu tertidur. Setelah bangun dari tidurnya, Sarah ingin muntah lalu menuju ke kamar mandi untuk memuntahkannya. Di kamar mandinya, dia mencoba melihat narkoboy yang disembunyikan oleh Tito. Saat keluar, dia tidak menutup dengan rapat lemari tersebut. Hingga saat dia sadar bahwa narkoba itu telah hilang, dia lalu menuju ke kamar Ben dan ternyata Ben sudah mengonsumsinya. Sarah kemudian membersihkan badan Ben dan berharap agar Ben tidak apa-apa. Setelah itu, pada malamnya Tito kembali datang untuk mengambil sisa narkoba itu. Tito kemudian memecahkan kaca pintu karena Sarah tidak mau membukakan pintu. Saat melihat narkobanya sudah tidak ada, Tito marah kepada Sarah. Kemudian saat Sarah menjelaskan semuanya, Tito masih saja marah dan memberikan Sarah pilihan antara diperkosa atau anaknya yang harus bertanggung jawab. Dengan terpaksa ia memilih diperkaos dong. Saat Tito sedang lengah, Sarah langsung memukul matanya dengan vibrator miliknya. Tito kemudian mencekiknya. Saat Sarah tercekik, di pinggirnya ada sebuah pisau. Sarah mengambilnya dan langsung menusuk ke perut Tito sebanyak 2 kali. Dan akhirnya Tito tewas di tempat. Tak lama kemudian, 2 polisi datang ke rumah Sarah karena mendapat laporan dari tetangganya karena mendengar keributan.
Dan beruntungnya polisi-polisi itu tidak masuk ke kamar Sarah, di mana di dalamnya ada mayat Tito. Setelah itu polisi itu meninggalkan rumah Sarah, dan disinilah jiwa psikopat Sarah mulai muncul. Sarah ingin memutilasi mayat Tito agar gampang dibuang, dan sebelumnya dia menitipkan anak-anaknya ke ibunya. Setelah itu Sarah pergi ke toko bangunan untuk membeli kapak dan gergaji. Ya pasti kalian sudah tahu untuk apa. Di rumahnya ia membungkus kamarnya dengan plastik agar darah Tito tidak berceceran di kamarnya. Kemudian ia mulai memotong badan Tito menjadi beberapa bagian. Setelah itu dia membungkus potongan tubuh Tito lalu membuangnya ke banyak tempat. Keesokan harinya Sarah kembali menjemput kedua anaknya, dan dia lalu membawa Ben ke rumah sakit untuk memeriksakan keadaannya. Saat pulang, Lucy selalu menyebut nama Tito dan secara tidak sengaja didengar oleh Miller yang saat itu sedang berada di situ. Miller kemudian membuntuti Sarah yang sedang menuju ke rumahnya. Lalu Miller segera menghubungi anak buahnya agar menyusul dirinya. Di saat Sarah mengetahui dia sedang dibuntuti seseorang, Sarah mencoba melarikan diri. Namun sayangnya dia sudah dikepung. Mereka menanyakan keberadaan Tito. Sarah mengatakan tidak mengetahuinya. Tak lama setelah itu, dua orang petugas kebersihan menghampiri mereka, dan akhirnya Sarah bisa kabur dari Miller dan anak buahnya. Ben juga mengatakan bahwa pembunuh ayahnya adalah Miller setelah melihat wajah Miller tadi. Di sini Sarah langsung mengetahui siapa pembunuh suaminya. Di malam harinya, Miller mendatangi Sarah, dan di sini Sarah mengatakan akan menunjukkan Tito 1 jam lagi di bar miliknya. Singkat cerita, Sarah mendatangi bar milik Miller. Dan saat bertemu dengan Miller, Miller kembali menanyakan di mana Tito. Sarah lalu menyuruh anak buahnya untuk membuka tasnya. Dan saat membukanya, ternyata itu kepala Tito. Sarah kemudian mengambil kepala Tito dan menunjukkan langsung ke hadapan Miller. Miller hanya tertawa dan mengatakan Sarah begitu berani menghabisi nyawa Tito dengan begitu sadis. Sarah juga mengatakan apa alasan kamu membunuh suaminya. Dia juga menyebutkan nama suaminya. Miller hanya terdiam. Kemudian Sarah mengeluarkan pistol milik Tito yang sudah dia simpan di kepala tersebut, lalu menembak anak buah Miller satu persatu. Saat sekarat, Miller mengatakan alasan kenapa dia membunuh suami Sarah. Alasannya karena suami Sarah selalu ikut campur urusan bisnisnya. Lalu Sarah menembak mati Miller. Setelah selesai, Sarah mengambil file CCTV di barnya agar saat polisi datang mereka tidak memiliki bukti. Polisi sudah menemukan potongan tubuh Tito dan mereka mengatakan tidak bisa mengetahui siapa pelakunya. Dan mungkin saja itu penyerangan antar geng. Dan film pun selesai. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton sejauh ini. Dan jangan lupa komen film request kalian. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa.